Halo teman-teman, bikin kue lambang sari tidak harus menggunakan daun loh. Rasanya enak banget. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Vidumiko Channel. Yuk langsung kita bikin yuk. Untuk membuat kue lambang sari tanpa daunnya, kita siapkan pisang 6 biji. Oke, pisangnya kita potong bulat-bulat ya teman-teman. Untuk potongannya jangan terlalu tebal-tebal banget ya teman-teman, supaya pisangnya ini nanti mencukupi untuk semua kuenya. Pisang yang saya gunakan di sini pisang kepok. Nah, teman-teman, jika tidak menggunakan pisang kepok, boleh juga menggunakan pisang lainnya ya. Teman-teman, untuk potongan pisangnya di sini saya potong bentuk bulat-bulat. Jika teman-teman ingin berkreasi, misalnya ingin dipotong menyerong juga boleh loh, teman-teman. Pisang sudah selesai kita potong-potong semuanya. Lanjut kita ke langkah berikutnya. Oke, untuk membuat adonan lambang sarinya 50 gram tepung tapioka, kemudian 100 gram tepung beras, kemudian tepung tapioka dan tepung berasnya langsung kita tuang ke dalam baskom. Sekarang kita tambahkan santan 500 ml. Saat kita menuang sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Kita tuang sedikit demi sedikit. Kita aduk-aduk terus, upayakan tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Santan yang kita gunakan santan yang segar ya teman-teman. Kita ambil dari setengah butir kelapa. Nah, buat teman-teman yang ingin simpel saja, boleh menggunakan santan siap pakai loh. Gunakan santan siap pakai yang isi 200 ml, kemudian tambahkan air 300 ml, diaduk-aduk sampai tercampur rata dan siap untuk digunakan, oke? Oke teman-teman, supaya kue lambang sarinya rasanya makin gurih, kita tambahkan garam 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan gula pasir 5 sendok makan atau sesuai selera. Teman-teman, untuk menentukan tingkat kemanisan kue lambang sarinya, teman-teman boleh memasukkan gula pasirnya secara bertahap. Kemudian diaduk-aduk sampai gulanya benar-benar meleleh. Gula yang sudah meleleh ditandai dengan tidak ada lagi suara gula yang menggerindil. Nah, jika nanti gula pasirnya tidak ada lagi suara menggerindil saat kita aduk, teman-teman coba cicip sedikit adonannya ya. Jika dirasa manisnya sudah pas atau kurang, nanti teman-teman sesuaikan. Apakah rasa manisnya sudah pas atau teman-teman harus menambahkan lagi gula pasirnya, oke? Oke teman-teman, adonannya kita pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil, supaya nanti kue lambang sarinya benar-benar lembut. Nah, biar lebih gampang, kita saring ya teman-teman. Nah, dengan adonan yang kita saring seperti ini, adonannya bebas dari tepung yang menggumpal atau menggerindil. Nah teman-teman, adonannya rasa manisnya sudah pas ya. Oke, berikutnya kita tambahkan pasta pandan. Pasta pandan kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata pewarnanya, kemudian teman-teman lihat, jika dirasa masih pucat warnanya, teman-teman boleh menambahkan lagi pasta pandannya. Jadi teman-teman, untuk warna, kepekatan warna hijaunya sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini dia adonan setelah kita bikin pewarna. Kita inginkan kue lambang sarinya hijau muda ya teman-teman. Jadi seperti ini sudah cukup. Oke teman-teman, untuk cetakan kue lambang sarinya kita gunakan di sini cetakan kue mangkok. Untuk bentuknya sesuaikan dengan persediaan teman-teman ya. Kita siapkan juga di sini minyak goreng berikut dengan kuas ya teman-teman. Kemudian minyak ini kita oleskan pada cetakan kue lambang sarinya. Kita oles tipis-tipis saja.
Nah, tujuan kita mengoles cetakan dengan minyak tipis-tipis supaya nanti kue lambang sarinya tidak lengket pada cetakan. Kue lambang sarinya nanti lebih mudah untuk kita keluarkan dari cetakannya. Nah, setelah cetakan sudah kita olesi merata dengan minyak, kemudian potongan pisang kita tatap pada cetakan. Kita tata berlapis seperti ini ya teman-teman. Oke, berikutnya adonan kemudian kita aduk-aduk kembali ya sampai tercampur rata. Tujuannya supaya tidak ada tepung yang mengendap. Kemudian kita tuang ke dalam cetakan. Adonan kita tuang sedikit saja ya teman-teman. Usahakan potongan pisangnya masih terlihat seperti ini ya. Oke, berikutnya kita tata dengan cara yang sama ya teman-teman. Nah, biar pisangnya tercukupi, potongan-potongan pisangnya jangan terlalu tebal-tebal banget loh. Potongan pisangnya boleh disesuaikan untuk lapisan pertama, 2 hingga 3 potong. Adonan yang kita tuang jangan sampai terlalu penuh banget loh teman-teman. Tujuannya supaya pisangnya tidak mengapung. Karena setelah lapisan pertama akan ada lagi tambahan untuk lapisan keduanya ya teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan saja cetakan yang sudah berisi dengan adonan dan juga potongan pisang. Kemudian kita tutup rapat. Jangan lupa tutup kita lapisi dengan kain. Untuk lapisan yang pertama ini kita masak selama 5 menit dengan menggunakan api yang sedang. Setelah 5 menit kita masak, kita buka tutupnya. Nah, sekarang kita bikin lapisan kedua ya teman-teman. Untuk lapisan berikutnya, kita tambahkan lagi nih potongan-potongan pisangnya. Potongan pisangnya kita tata sama seperti saat kita menata potongan pisangnya pada lapisan pertama ya teman-teman. Untuk lapisan keduanya ini kira-kira 2 potong pisang ya teman-teman. Oke, sebelum adonan ini kita tuang, kita aduk-aduk kembali ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada tepung yang mengendap. Dengan kita mengaduk-aduk kembali, maka adonannya akan tercampur rata kembali. Nah, setelah adonan tercampur rata, langsung kita tuang ya teman-teman. Setelah kita tata pisangnya, kemudian kita tuang lagi adonannya. Ini adonan kita tuang sampai penuh ya teman-teman. Setelah semuanya sudah kita tuang, kita tutup rapat kembali ya teman-teman. Lanjut kita masak selama 20 menit atau sampai kuenya matang. Api yang kita gunakan di sini api yang sedang ya teman-teman. Setelah 20 menit kita kukus, sudah matang, kompor kita matikan. Kita diamkan hingga dingin ya teman-teman. Kue lambang sarinya sudah dingin, siap untuk kita hidangkan. Untuk mengeluarkan kue lambang sari dari cetakan sambil kita tekan-tekan ya teman-teman. Kemudian cetakan kita tarik. Ini dia hasilnya. Yuk kita icip-icip kue lambang sarinya yuk. Lembut banget, gurih, rasanya enak banget. Gimana teman-teman? Langsung dicoba ya kue lambang sarinya. Kue lambang sari gak harus pakai daun loh teman-teman.